Guys, beginilah kalau kru TVRI Jogja iki siaran nasional. Meruput. Halo. Ya. Ya, oke. Oke, siap. Makasih, Mas. Oke, makasih. Makasih, Bang. Periksa. Enggak, Mas. Jangan tutup ya. Oh, iya. Tutup. Mau, berarti sebenarnya mandet ya. Sinyal ini cilik kok ya. Ya kan 1 2 3 muncul kok. Tapi Di pasar gini. Ya. Stop saja starter gitu. Aku sih enggak ini paketannya. ngomongnya saya nih. Iki telepone Kaltara gitu. Bisa telu Mas. Kok main loro ta kita? Bentar lagi ini baru kambrik. Langsung habis kambrik kita Ade iki kok dilompati jadi. siap-siap on air. Siap owner ya Pak Arif. Pagi Fedri, Silka, selamat pagi juga pemirsa Jendela Negeri. Nah ini ngomongin fenomena soal flexing di media sosial ini memang menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Istilah flexing atau pamer ini kerap disematkan oleh warganet di media sosial kepada oknum-oknum yang melakukan pamer atas pencapaiannya di media sosial oknum tersebut. Nah, pemirsa dan juga Fedri dan juga Silka, tindakan flexing ini kerap ditunjukkan oleh seseorang dengan berkehidupan mewah, glamor, memamerkan harta berharga, kemudian finansial dan lain sebagainya. Namun ada juga orang yang melakukan flexing ini atau pamer harta ini dengan harapan dapat mendapatkan komentar positif berupa pujian ataupun sanjungan dari para followers ataupun pengikutnya di media sosialnya oknum yang melakukan flexing tersebut. Nah, tindakan flexing ini menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat, yakni diungkapkan oleh salah satu kalangan pendidik dan juga mahasiswa di daerah istimewa Yogyakarta dalam kutipan wawancara berikut ini. Mas Imawan maju ini ya. Sabar guys, izin nunggu soalnya live Jakarta. Amin-amin aja omong wae. Nah, pemirsa, fenomena flexing ini kadang dianggap dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ada juga yang menganggap bahwa fenomena flexing atau tindakan flexing atau pamer harta ini dianggap sebagai proses apresiasi diri ataupun motivasi diri. Ada juga yang menganggap bahwa flexing atau tindakan pamer ini dilakukan atau dapat mengganggu aktivitas orang lain di media sosial. Selain itu, tindakan flexing ini juga dapat mempengaruhi gaya hidup dari para followers maupun pengikut oknum-oknum yang melakukan flexing di media sosial. Secara jangka panjang, flexing atau tindakan pamer ini ternyata juga berpotensi untuk menghancurkan diri sendiri, salah satunya dari sisi keuangan. Lantas seperti apa
dampak dari flexing tersebut, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat keuangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Mas Himawan Adi. Halo, selamat pagi Mas Himawan Adi. Wah, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Jendela Negeri. Nah, Mas Adi ini berbicara soal flexing ini terkait dampaknya. Sebelum kita jauh ke sana, dari tanggapannya Mas Adi selaku pengamat keuangan, kemudian dari sisi keuangan, tindakan atau fenomena flexing di media sosial ini, apakah memang ingin terlihat kaya ataupun memang benar-benar kaya? Ini tanggapannya seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara flexing, itu kalau kita dudukkan secara netral, itu ya sah-sah aja ya, selama pokoknya nggak menyinggung kesenjangan sosial, nggak kemudian melukai mungkin yang nggak punya, dan lain sebagainya. Cuman kecenderungannya lebih banyak negatifnya kan begitu, Mas Hussein ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan flexing, sebenarnya kan satu tindakan, satu ekspresi untuk menunjukkan kepada orang lain terkait apa yang dia miliki, apa yang dia punya, pencapaian yang sudah dia dapatkan, atau bahkan harta benda yang dia miliki juga. Begitu kasus seperti ini, kemudian kesenjangan bagi yang nggak punya menjadikan ada iri dan dengki ya. Nah, ini yang kemudian jadi nggak bagus juga, karena dari situ apa kemudian yang akan kita pertanyakan, manfaatnya apa begitu ya. Nah, ini akan sangat berbahaya karena apa, orang lain, apalagi kalau misalnya seseorang yang public figure, kemudian dia di pengikut atau followersnya banyak dan melakukan tindakan yang sama, apakah bukan ini kemudian tindakan masif yang bersifat negatif, tapi sangat masif sekali atau sangat massal begitu. Itu kurang lebih yang menjadikan bahaya begitu. Oke, Mas Adi, terkait yang tadi being rich atau look rich, itu gimana Mas tanggapannya? Nah, kalau terkait dengan keuangan, kadang yang namanya flexing ini nggak melulu orang kemudian menggunakan ataupun memamerkan harta bendanya itu yang dia beli berdasarkan dia atau dari uang mereka. Ada kalanya mohon maaf nih, sampai dengan harus berhutang, bahkan mohon maaf juga sampai kemudian terpinjol ilegal hanya demi memperlihatkan status sosial dia, bahwa dia juga bisa, dia juga mampu, dia juga bisa eksis, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ini kan banyak Tuhan-Tuhan baru, Tuhan followers, kemudian Tuhan likers, dan juga Tuhan komentar ya. Walaupun ini kalau kita lihat dari sudut pandang marketing itu bagus, karena apa? Kalau flexing digunakan untuk personal branding mungkin akan jadi bagus, karena nggak melulu kemudian yang dijual adalah dari konten materi ataupun yang dia miliki, tapi kemudian dari apa yang dia bisa, atau kemudian apa yang dia lakukan secara positif untuk bangsa ini begitu. Nah, tapi kalau dari sisi keuangan tadi, ketika looks rich itu kan sebenarnya pengen kelihatan kaya, beda dengan being rich. Being rich itu berarti apa yang dia lakukan itu sangat bisa didanai dari asetnya. Tapi kalau look rich bisa jadi didanai dari hutang begitu, sebagian hartanya kan untuk dia memiliki. Nah, ini kan jadi bahaya sekali, Mas. Karena apa? Kalau dari yang kita lihat dari hutang ini, berarti kita melihat bahwa dia bisa aja terlilit hutang, dari mulai pinjol, kemudian hutang yang sampai dengan bunga berbunga dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ketahanan keuangan masyarakat Indonesia jadi sangat rapuh. Harusnya berinvestasi malah jadi harus bayar hutang. Harusnya passive income menjadi passive expense begitu. Itu kurang lebihnya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ini Mas Adi sudah berbagi bersama kami di Jendela Negeri atas sarannya, kemudian seberbahaya apa tindakan flexing tersebut ya. Sehat selalu dan juga sukses selalu. Terima kasih. Nah, pemirsa Jendela Negeri dimanapun Anda berada, jika Anda melihat suatu unggahan yang bersifat flexing, Anda tidak perlu mengambil pusing, tapi jadikan unggahan yang bersifat flexing tersebut menjadi inspirasi dan juga motivasi, dan tentunya bukan sebagai ajang membandingkan pencapaian diri dengan orang lain. Hussein Joyonegoro, kita kembali ke Fedri dan juga Silka di Jakarta. Tahan dulu saya. Oh, oke. Ya. Oke. Kocaknya Mas. Oke. Oh, ya. Makasih banyak, Mas. Wis rampung teh wis. Bar iki kek wedangan ya. Oke. Ayo ting wis kat. Oke.